Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tentang hadis-hadis yang menjadi warisan dari Rasulullah SAW yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang sangat terkenal, yaitu kitab Bulughul Maram. Kitab Riyadhus Shalihin. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, untuk itu dengan berharap bahwasanya kita mendapatkan keberkahan dari warisan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau, kita di kesempatan kali ini akan kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan kita masih di pembahasan tentang perintah untuk menjaga sunnah Rasulullah SAW dan juga adab-adabnya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan hadis yang ke-10 dalam bab ini. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kepada hadis yang ke-11. Langsung saja kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini, beliau mengatakan al-hadi asyar, hadis yang ke-11. An Abi Sa'id Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id namanya Abdullah bin Mughaffal, semoga Allah meridainya. Qala, ya, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khawfi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk berbuat khawf. Berbuat khawf itu seperti apa? Ya, para ulama menjelaskan khawf itu apa, kita meletakkan kerikil gitu ya di antara jari telunjuk dan jari jempol ini. Kemudian ya bisa kita lemparkan dengan jempol gini atau dengan telunjuknya gini. Nah, itu namanya khawf. Itu dilarang sama Rasulullah SAW. Ya. Wa qala, dan beliau bersabda, innahu la yaqtul shayd. Bahwasanya perbuatan khawf seperti itu tadi itu tidak bisa untuk membunuh hewan buruan. Ya kan, kekuatannya seberapa? Cuma gini aja kan tidak bisa sampai mematikan hewan yang kita buru. Wala yang kaul adu, dan juga tidak bisa istilahnya membunuh atau melukai musuh. Ya. Wa innahu yaqul ain. Khawf itu hanya bisa menjadikan hilangnya mata, atau maksudnya menjadikan mata rusak. Kalau kena mata, menjadikan mata rusak. Wayak silusin, atau juga merontokkan gigi. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya Nabi melarang sahabatnya untuk berbuat khawf tadi, seperti tadi itu. Alasannya jelas di situ disebutkan, ya tidak bisa untuk berburu, ya tidak bisa membunuh musuh, tidak bisa hanya bisa untuk menjadikan mata itu sakit atau mata itu rusak, dan juga gigi patah atau gigi rontok, ya. Hingga itu dilarang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafi riwayat, di dalam sebuah riwayat, anak qariban Ibnu Mughaffal, ada seorang kerabat dari Ibnu Mughaffal, khadama, dia melakukan khadam tadi.
melakukan perbuatan khadif sebagaimana yang tadi dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka fanahahu, maka sahabat Ibnu Mughaffal langsung melarang kerabatnya tadi, melarang dari berbuat khadif. Waqala, dan dia berkata, inna Rasulullah SAW naha 'anil khadif. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu melarang dari perbuatan khadif itu. Waqala, dan kemudian beliau bersabda, innaha la tasidu sauda, bahwa khadif itu tidak bisa untuk berburu hewan buruan. Summa ada, setelah dilarang ternyata kerabatnya tadi mengulangi lagi berbuat khadif lagi. Maka pada penyiar demikian sahabat Abdullah bin Mughaffal faqala, beliau berkata, uhadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi anhu, saya telah mengatakan kepadamu bahwa Rasulullah melarang perbuatan khadif ini. Summa uttu tahdif, kemudian kamu ulangi berbuat khadif lagi. Maka ini marah sahabat Abdullah bin Mughaffal. Lalu beliau mengatakan, la ukallimuka abada, maka saya nggak akan lagi bicara kepadamu selamanya. Inilah ya bahwasanya peringatan keras yang diberikan oleh sahabat Abdullah bin Mughaffal kepada kerabatnya, ketika kerabatnya sudah dilarang oleh Rasulullah tapi tetap saja mengulangi apa yang dilarang oleh Rasulullah tersebut. Para jamaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita bisa membaca penjelasan yang disampaikan oleh Fadhilul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya bahwasanya khadif sudah kita jelaskan ya, maknanya bahwasanya kita istilahnya dalam bahasa kita khadif ini pasnya. Jadi main kerikil ditaruh di antara jari telunjuk dan jari jempol, kemudian dilemparkan dengan salah satu jari yang bisa dengan jempolnya atau dengan telunjuknya. Nah, itu yang kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika kerabatnya Abdullah bin Mughaffal tadi berbuat yang demikian, maka langsung dilarang oleh sahabat Abdullah bin Mughaffal dan mengatakan bahwasanya itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, akan tetapi ketika kemudian sudah diberitahu bahwasanya itu dilarang oleh Nabi, terus kemudian bahwasanya tetap saja diulangi yang demikian, maka ini di dalam para sahabat itu sebuah pelanggaran besar, sebuah perkara yang sangat besar, bahwasanya itu menyelisih dari larangan dari Rasulullah SAW. Sehingga sebagai bentuk teguran dan ditegur dengan keras, ya tadi dikatakan bahwasanya saya katakan bahwasanya Nabi melarang berbuat khadif, tapi kamu masih mengulangi lagi. Maka sebagai hukumannya, la ukallimuka abadan, saya akan bicara lagi kepadamu selamanya. Kalau tidak bertobat dari apa yang dilakukan, yaitu menyelisihi larangan dari Rasulullah SAW. Ya, yang seperti ini bukan hanya dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mughaffal, tetapi sahabat yang lain yang lebih besar dari sahabat Abdullah bin Mughaffal, misalkan seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar pun pernah melakukan demikian. Jadi ketika itu sahabat Abdullah bin Umar ini menyampaikan hadis dari Nabi SAW yang mana beliau bersabda, la tamna'u ima'allahi masajidallah, janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah, yaitu para kaum muslimah, dari masjid-masjidnya Allah. Jadi tidak boleh wanita itu ketika ingin ke masjid tidak boleh dilarang. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Ini disampaikan kepada putra-putranya. Ternyata ada salah seorang dari putranya sendiri, putranya Abdullah bin Umar, namanya Bilal bin Abdullah bin Umar. Maka Bilal ini mengatakan, wallahi la namna'uhunna, demi Allah saya akan melarang mereka ke masjid. Coba dengan bayangkan, Rasulullah bersabda, jangan kalian halangi
para muslimah itu ke masjid. Tapi kemudian Bilal bin Abdullah bin Umar mengatakan, demi Allah saya akan melarang mereka ke masjid. Ya mungkin alasannya bahwasanya Bilal ini sudah melihat para wanita di zaman Rasul dengan para wanita di zaman Bilal ini sudah beda keadaannya. Kalau di zaman Rasulullah, ya para wanitanya itu bisa menjaga diri, tapi di masa setelahnya para wanita itu ya sudah banyak berubah, tidak bisa menjaga dirinya ketika di masjid. Maka kemudian dilarang, sehingga Bilal mengatakan, demi Allah saya akan melarang mereka ke masjid. Ya di antara larangannya ya mungkin ada di antara mereka yang ke masjid menggunakan parfum, itu dilarang ya. Wanita ke masjid yang menggunakan parfum dilarang, atau ke masjid berdandan, ya itu juga dilarang, atau bercampur dengan laki-laki, ya itu juga dilarang. Maka mendapati perubahan demikian, maka Bilal pun mengatakan bahwasanya demi Allah saya akan melarang mereka ke masjid. Maka ketika mendapati yang demikian, sahabat Abdullah bin Umar ketika mendapati salah seorang putranya berani ngomong seperti itu, maka langsung dicela habis-habisan putranya itu sama sahabat Abdullah bin Umar. Dan sahabat Abdullah bin Umar tidak pernah mencela sampai celah dengan celaan seperti itu, saking ya geramnya karena melawan sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda jangan dilarang, tapi dia malah mengatakan demi Allah saya akan melarang. Nah langsung kemudian sampai sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, uhadditsuka an Rasulillah wa taqulu wallahi la namna'u. Ya. Jadi saya mengatakan bahwasanya Rasulullah melarang dan kamu Rasulullah mengatakan jangan dilarang, tapi kamu justru malah mengatakan demi saya akan melarang. Maka kemudian anaknya ini dihajar, yaitu diboikot sama bapaknya sampai meninggalnya. Bahkan tidak diajak bicara sama bapaknya sampai meninggal. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa para sahabat itu mengagungkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah Rasulullah mengajarkan, mereka sangat tunduk, sangat patuh, tidak akan menyelisih ajaran Rasulullah SAW. Ya. Sehingga sama seperti tadi sahabat Abdullah bin Umar, ketika ada kerabatnya yang sengaja mengulangi kembali apa yang telah dilarang oleh Rasulullah, maka kemudian juga diboikot juga. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar dan ke sahabat Abdullah bin Umar seperti itu dilakukan sebagai apa? Sebagai bentuk hukuman kepada orang yang sengaja menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW, ajarannya Rasulullah SAW. Ya, supaya apa? Supaya mereka bertobat. Ya, kalau mereka bertobat, ya tentunya kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan jangankan orang Muslim, ya orang kafir pun ketika mereka bertobat dari kekafirannya, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, sebagaimana dalam Allah SWT Allah berfirman, "Kullil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika kalian berhenti dari kekafiran kalian, ya maka akan diampuni bagi kalian apa yang telah lalu dari kalian. Jadi tobat itu bisa menghapuskan segala kesalahan dan segala dosa. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kita mendapati sahabat Abdullah bin Umar dan sahabat Abdullah bin Wafal itu sampai menghukum ya putranya atau menghukum kerabatnya dengan hukuman yang seperti itu, ya memang itu adalah sebuah peringatan keras bagi kita bahwasanya terang-terangan di dalam menyelisih sunnah Rasulullah, menentang sunnah Rasulullah adalah dosa besar, dosa yang sangat besar. Ya, sehingga mereka pun memberikan hukuman yang berat juga kepada, meskipun itu kepada putranya sendiri ataupun kepada kerabatnya. Nah, maka untuk itu kita bisa bayangkan bagaimana keimanan mereka dengan Rasulullah SAW. Ya, mereka itu setiap kali mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, samina wa ata'na.
sami'na wa amanna. Jadi kami dengar dan kami beriman, kami taat. Tidak akan mereka menyelisih dan mereka akan tunduk dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekiranya tadi misalkan misalkan sahabat Abdullah bin Umar misalkan ketika putranya tadi misalkan mengatakan dengan bahasa yang lebih halus ya, bukan dengan mengatakan dengan bahasa sumpah yang misalkan akan menentang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya, misalkan dengan bahasa ya sekiranya mungkin Rasulullah tahu bahwasanya masyarakat sekarang ini atau para wanita sekarang ini sudah kondisinya berubah, tidak seperti di masa Rasulullah gitu. Mungkin Rasulullah akan melarang. Nah, kalau seperti itu tidak masalah, sebagaimana disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan demikian juga bahwasanya sekiranya Nabi SAW itu melihat apa yang dilakukan oleh para wanita seperti kalau beliau, ya mungkin kalau beliau akan melarang mereka ke masjid. Nah, kalau ucapan seperti ini ya tidak masalah. Tapi tadi yang disampaikan oleh Bilal bin Abdullah bin Umar, dia langsung mengatakan, demi Allah saya akan melarang para wanita ke masjid. Maka itu adalah sebuah ucapan yang berat karena menentang ucapan dari Rasulullah SAW. Jadi demikian para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya sikapnya para sahabat itu, mereka adalah manusia terbaik dan setiap kali mendengar apa yang disampaikan Rasulullah, mereka langsung taati dan langsung dilaksanakan. Termasuk juga ketika misalkan Allah menurunkan larangan terhadap khamar ya, langsung bahwasanya semua yang punya khamar itu langsung dituang ke jalan-jalan seperti jalan itu mengalir seperti sungai khamar, karena mereka saking taatnya kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga misalkan ketika turun ayat hijab ya, maka mereka para sahabat muslimah itu langsung segera mereka ya mengambil kain yang mereka miliki, bahkan ada yang sampai ya menyopir tirai untuk dijadikan sebagai hijabnya bagi yang belum memiliki, langsung diamalkan dan tidak perlu menunda. Ya bahkan juga seperti dulu ketika kita sampaikan juga ketika mereka mendapati kabar bahwasanya kiblat sudah dipindah, dalam kondisi sholat langsung mereka berbalik arah, tidak perlu pikir-pikir lagi, karena itu memang sudah ya kalau sudah benar dari Rasulullah SAW, maka langsung diamalkan. Jadi itulah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi tidak kemudian berpikir-pikir, karena banyak dari kita kalau mendapati hadis Rasulullah kemudian masih yang meragukan apa iya gitu kan, atau juga misalkan terus hikmahnya apa gitu kan, manfaatnya apa. Kan banyak seperti itu. Kalau di zaman sahabat enggak, semua yang dari Rasul langsung diamalkan. Tidak perlu bertanya, ini faedahnya apa, hikmahnya apa, tidak perlu demikian. Kalau misalkan kita tahu hikmahnya, ya tentu itu lebih baik gitu ya. Tapi kalau kemudian tidak tahu, ya kita laksanakan sebagai mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan para sahabat sekalian Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadis yang ke-12 dalam bab ini. Ini hadis terakhir yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abis ibn Rabi'ah qala, dari Abis bin Rabi'ah beliau berkata, ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, saya melihat sahabat Umar ibn Khattab semoga Allah meridhoinya, yuqabbilu al-hajar, yakni hajar aswad, mencium hajar aswad, yaitu ketika tawaf. Wa yaqul, dan sahabat Umar bin Khattab mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun, sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau ini adalah batu, ma tanfa'u wala tadur, tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan keuntungan. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka
ma qabbaltuka. Sekiranya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan mencium. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini adalah riwayat dari sahabat Umar bin Khattab ketika beliau mencium Hajar Aswad. Jadi beliau mengatakan bahwasanya ketika mencium Hajar Aswad itu beliau mengatakan yang namanya Hajar apa? Batu. Batu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan manfaat. Jadi beliau melakukan itu kenapa? Ya karena melihat Rasulullah. Rasulullah mencium, ya maka beliau mencium. Kalau Rasulullah nggak mencium, ya kalau Rasulullah tidak mencium, ya maka beliau tidak mau mencium batu tersebut. Nah inilah bagaimana para sahabat mempraktekkan apa yang beliau lihat dari Rasulullah SAW. Nah, hadis ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi dari sahabat Umar bin Khattab ini, ya, ini ketika sahabat Umar sedang tawaf di Ka'bah. Maka dalam tawaf itu, dan ketika kita mulai tawaf itu dari Hajar Aswad, ya, startnya dari Hajar Aswad, ya kita mulai dari sana, ya kemudian kita muter, ya ketika sampai di Rukun Yamani, ya kita berikan diusap atau diberikan isyarat, dan kemudian ketika sampai di Hajar Aswad, ya kalau bisa dicium atau diusap dengan tangan kanan, kemudian dicium itu yang terbaik gitu. Kalau tidak bisa, ya cukup diusap, atau kalau tidak bisa juga cukup dengan isyarat gitu. Nah, Hajar Aswad yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya dia seperti batu pada umumnya, gitu. Ya seperti batu pada umumnya, yang mana batu ini diletakkan, ya memang memiliki khususan batu tersebut, dan kemudian diletakkan di sudut Ka'bah yang berada di sisi timur, ya, sudut Ka'bah yang ada di sisi timur. Dan itu menjadi awal ketika kita tawaf. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan kepada kita, ya ketika kita sedang tawaf itu untuk mencium Hajar Aswad, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Supaya apa? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita bahwasanya kita itu dalam beribadah, kita itu harus benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai disuruh mencium batu aja, ya kita cium. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita ini ya benar-benar tunduk kepada Allah. Allah yang nyuruh kita laksanakan, Rasulullah yang mencontohkan kita ikuti. Ini betul ibadah. Ibadah itu adalah ketundukan. Oleh karenanya kita mendapati Khalifah Umar bin Khattab, ya, semoga Allah meridhoinya, ketika beliau mencium batu tersebut, dia mengatakan, ya sebenarnya saya tahu kamu ini adalah batu. Ya, namanya batu ya tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Nah, maka sungguh benar apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ya batu ya sama batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Nah, terus yang bisa memberikan mudarat dan manfaat siapa? Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan batu atau yang lainnya. Ya sebagaimana kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman ya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 88-89, Allah berfirman di sana, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun." Ya. Katakanlah, siapakah yang ada di tangannya kerajaan itu, kerajaan yang meliputi segala sesuatu. Dialah yang memberikan pertolongan dan tidak bisa ditolong atas orang yang diadabnya. Jika kalian mengetahui, maka siapa yang memiliki itu? Ya tentu adalah sayyiduna lillah, bahwasanya semua itu adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kerajaan, segala sesuatu itu adalah milik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa yang
dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab tadi ketika beliau mencium Hajar Aswad itu, beliau menjelaskan alasannya mengapa kok mencium Hajar Aswad. Itu alasannya apa? Untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mengatakan, sekiranya saya tidak melihat Rasulullah mencium, ya maka tentu aku tidak sudi untuk mencium. Ya. Jadi maksudnya bahwa saya mencium Hajar Aswad ini karena hanya untuk mengikuti Nabi semata. Tidak ada harapan untuk mendapatkan manfaat, tidak ada. Atau supaya terhindar dari mara bahaya, tidak ada. Motivasinya apa? Motivasinya hanya mengikuti Nabi, bukan mencari manfaat atau supaya terhindar dari mudarat. Karena Nabi melakukan, ya maka saya juga melakukan. Itulah yang disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Maka kalau demikian ya bisa kita pahami bahwasanya di dalam ketika kita tawaf di Ka'bah, ya, yang disarankan dicium itu yang dicium oleh Rasulullah, yaitu Hajar Aswad saja. Sehingga kita tidak disarankan untuk mencium bagian Ka'bah yang lainnya. Ya apakah itu di pintunya atau di multazamnya atau di hijau Ismailnya, tidak perlu kita cium. Ya, karena Rasul tidak pernah mencium. Ya. Demikian juga ketika Rasulullah beliau mengusap di rukun Hajar Aswad dan di rukun Yamani yang di sebelah selatan. Ya maka kita mengusap di dua rukun itu. Ya, karena beliau yang melakukannya kita mengikuti, gitu saja. Tidak usah kita mengarang-arang yang lainnya. Di Hajar Aswad kita usap dan kita cium. Adapun di rukun Yamani cukup diusap saja. Ya. Kalau tidak bisa, ya cukup dengan isyarat. Nah, terus kemudian para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, pernah juga terjadi ya di zaman sahabat itu ada sahabat Muawiyah. Nah, sahabat Muawiyah itu ketika tawaf ternyata mengusap semuanya, semua pojok dari Ka'bah itu, ya baik yang timurnya, utaranya, ataupun baratnya, selatannya diusap semuanya. Maka perbuatan yang demikian, ya itu diingkari oleh sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat Muawiyah, karena yang dilakukan itu tidak benar. Ya, yang dilakukan seperti itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, alasannya apa? Alasannya sahabat Muawiyah mengatakan bahwasanya Ka'bah itu kan rumahnya Allah, maka tidak layak untuk kita membiarkan satu bagian tanpa menghormati sebagian saja, tidak menghormati yang lainnya. Kalau yang lainnya diusap, ya yang pojok selatan maupun pojok timur diusap, ya pojok utara dan pojok baratnya juga diusap. Itu alasannya seperti itu. Ya, dengan tujuan apa? Untuk memuliakan Ka'bah. Akan tapi kemudian sahabat Ibnu Abbas yang tentunya itu lebih ngerti terhadap agama, kan Muawiyah pada saat itu kan jadi khalifah, pemimpin kan gitu. Nah, berbuat diingkari oleh sahabat yang lebih ngerti tentang agama ini, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Maka sahabat yang harus membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Jadi kalau Rasulullah SAW itu adalah teladan yang terbaik, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah itulah yang terbaik untuk kita lakukan. Tidak kita tambahi dan tidak kita kurangi. Maka kata sahabat Abdullah bin Abbas, saya tidak pernah melihat Nabi SAW mengusap rukun ya yang ada di utara dan ada di barat. Yang diusap hanya dua rukun saja, rukun Yamani dan rukun Hajar
Aswad yang selatan yang ada di timur. Ya, maka setelah diberi nasihat seperti ini, ya sahabat Muawiyah pun kemudian membenarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas. Sodakta, Anda benar. Waraja ila qawlihi, kemudian dia istilahnya meralat ucapannya tadi, perbuatan tadi. Jadi tidak diulangi lagi perbuatannya mengusap semua pojok Ka'bah karena tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi demikian para sahabat, para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat betapa para sahabat itu luar biasa dalam mengagungkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika diingatkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mereka langsung mengikuti, tidak mau menyelisih lagi, dan langsung mengubah pendapatnya. Pendapat yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah langsung ditinggalkan. Jadi mereka sama sekali tidak memiliki ego dan tidak memiliki ego ataupun mengandalkan pendapatnya sendiri. Tapi kalau sudah Rasulullah bersabda, maka mereka langsung tunduk dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, termasuk alasannya mengapa kemudian Ka'bah itu yang diusap hanya sisi selatan atau Rukun Yamani dan sisi timur atau sisi Hajar Aswad pojoknya. Mengapa hanya dua itu? Ya, di antara alasannya bahwasanya kedua sudut itu, kedua pojok itu itulah pojok yang asli, sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kan dulu ketika di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, kan Ka'bah pernah direnovasi, ya. Ka'bah direnovasi sama orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Nah, mereka yang kafir itu, yang musyrik itu, dalam merenovasi Ka'bah ini mensyaratkan bahwasanya harta yang dikumpulkan, sumbangan yang dikumpulkan itu hanya dari yang halal saja. Tidak boleh harta yang bercampur dengan harta haram diikutkan, tidak boleh. Jadi mereka tidak menerima harta dari riba, tidak menerima harta dari pezina, tidak menerima harta dari judi. Jadi hanya harta yang halal saja yang digunakan untuk merenovasi Ka'bah. Akhirnya setelah dikumpulkan semuanya itu, ternyata tidak cukup untuk membangun Ka'bah secara utuh. Nah, karena tidak cukup, maka mereka kemudian bermusyawarah mana yang dibangun sesuai dengan aslinya, dari pojok mana mulai bangunnya. Maka mereka, yaitu karena di pojok timur itu ada tempatnya Hajar Aswad, maka dimulai dari situ, dari pojok timur, kemudian pojok selatannya itu yang asli sesuai dengan fondasi Nabi Ibrahim, dan kemudian yang kurang itu ada di sisi utaranya. Jadi pojok utara dan pojok baratnya itu tidak sesuai dengan fondasi dari Nabi Ibrahim. Yaitu diantara alasannya yang mengapa kemudian ketika tawaf yang pojok yang sana itu tidak diusap. Ya. Baik, nah itu para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan bagaimana ketika kita tawaf di Ka'bah. Ya tentunya kalau misalkan kita lihat ya kalau sekarang sih mungkin sudah tidak banyak ya, karena ada masa pandemi Covid seperti ini sehingga dilarang untuk mencium atau bergelantungan di Ka'bah. Tapi ketika sebelum masa pandemi kita lihat di sana banyak sekali orang-orang itu yang berlebihan, bahkan sampai memeluk-meluk, mengusap-usap ke tubuhnya ke Ka'bah, kemudian ya naudzubillah bahkan sampai ada yang menggunting kiswahnya Ka'bah dengan harapan untuk mendapatkan keberkahannya. Sebenarnya itu semua tidak perlu dilakukan karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Beliau hanya mengusap di Rukun Yamani dan di Rukun Hajar Aswad. Demikian pula tidak perlu misalkan ketika di sana ya pakaian kita usap-usapkan supaya dapat berkahnya Ka'bah, tidak harus seperti itu ya. Ada yang selendangnya dilepas atau mungkin baju ihramnya dilepas kemudian diusap-usapkan, tidak harus seperti itu. Itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, terkadang memang kita ketika ke sana itu ya, kan mungkin seumur hidup kita tidak bisa sering-sering ya. Saya baru sekali gitu ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bisa ke sana lagi gitu ya.
memang rasa rindu itu luar biasa ketika melihat Ka'bah itu. Jadi di sana itu ada semacam, masya Allah ya, kedamaian yang luar biasa. Ya, seakan-akan kita itu ya tidak ingin berpisah gitu dengan Ka'bah ini. Akan tapi sekali lagi bahwasanya dalam beribadah yang kita turuti itu bukan perasaan, tetapi yang kita ikuti adalah syariat. Jadi meskipun kita di Ka'bah itu rasanya memang sangat senang sekali gitu, bahkan memang betul kita pengen ya nempel di Ka'bah itu, misalkan nggak mau lepas, itu betul rasanya seperti itu. Tapi kalau kita misalkan mengikuti syariat ya, dalam tawaf Rasulullah tidak seperti itu. Cukup ya beliau keliling muter, hanya mengusap yang sisi rukun Yamani dan kemudian mengusap rukun Hajar Aswad dan mencium Hajar Aswad. Ya itu aja yang kita lakukan, mengikuti Rasulullah SAW. Jadi itu yang terbaik. Ya adapun misalkan di luar itu, ketika misalkan ada waktu yang di sana itu ya tidak terlalu berpisahkan atau apa, ya kita misalkan pengen berdoa di Multazam dengan ya bergantungan di pintunya Ka'bah, yaitu ketika memang tidak berbahaya ya tidak masalah, kan itu bukan menjadi hal yang rangkaian dari tawaf itu, karena tawaf tidak ada yang seperti itu. Baiklah para jamaah sekalian Allah subhanahu. Jadi itu ya bagaimana kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, mengagungkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan kalau kemudian sampai kita menjadikan misalkan mengusap-usap dinding Ka'bah itu dengan harapan itu menjadi sebab keberkahan, menjadikan sebab mendapatkan kebaikan, ya maka itu bisa justru berbahaya bagi kita, karena kita menjadikan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah sebagai sebab keberkahan, tapi kita jadikan sebagai sebab keberkahan, seakan-akan kita lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Jadi seakan kita menuduh Rasulullah tidak tahu tentang keberkahan yang ada di dinding Ka'bah, atau seakan-akan kita mengatakan Rasulullah ini tidak menyembunyikan ilmunya kepada kita, tidak menjelaskan kepada kita bahwa dinding Ka'bah itu bermanfaat untuk memberikan keberkahan, tapi tidak diajarkan kepada kita. Seakan-akan seperti itu, dan itu tuduhan yang tidak pantas untuk kita berikan kepada Rasulullah SAW. Beliau telah menyampaikan semua kebaikan kepada kita, tidak ada yang disembunyikan, dan semua yang berbahaya bagi kita sudah beliau peringatkan. Jadi yang terbaik bagi kita adalah mengikuti bagaimana beliau melaksanakan. Baik, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Termasuk juga kita selaku seorang mukmin, ya, ketika mendapati sebuah hikmah dari apa yang disampaikan oleh syariat ini, itu menjadi kebaikan yang menjadikan tambahnya iman kita kepada syariat tersebut. Tetapi ketika kita belum tahu hikmahnya, belum tahu kenapa kok harus seperti itu, ya maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkan syariat itu, dan tetap bahwasanya kita harus melaksanakan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Termasuk diantaranya misalkan ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang wanita, mengapa kita ini harus mengqadha puasa ketika haid dan tidak mengqadha sholat? Kan sama-sama tidak dilaksanakan, sholat sama puasa ketika haid tidak dilaksanakan, tapi kok puasanya diqadha tapi sholatnya tidak diqadha? Ya maka beliau pun ya jawabannya ya demikian yang Rasulullah mengajarkan. Jadi dulu beliau, Ibunda Aisyah dan juga para wanita di masa Rasulullah juga mengalami haid, tapi beliau cuma diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Cukup. Jadi itu alasannya, tidak perlu tanya lagi mengapa. Jadi itulah yang seharusnya kita lakukan. Kalau kita mendapati ajaran Rasulullah seperti ini, ya sudah kita laksanakan, tidak perlu kita tanyakan mengapa dan bagaimana. Tapi itu ada ajarannya, kita laksanakan.
Baiklah, mudah-mudahan dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semuanya untuk bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas sunnah dan menjadikan kita termasuk mendapatkan husnul khatimah dan kemudian mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Amin. Demikian para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan. Dengan demikian selesai pembahasan kita dari bab ini, yaitu perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya, dan insyaallah kita lanjutkan pada bab selanjutnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.